Siap. Saya terima kasih dan selamat datang di Tiger Wong Entertainment. Dan pasti kita hari ini akan melakukan cast review dari film terbaru persembahan dari Tiger Wong Entertainment, yaitu film Sukma. Dan hari ini buat teman-teman, selain juga kita akan mendapatkan siapakah saja yang akan terlibat jajaran cast di balik pembuatan film Sukma ini. Dan ini akan menjadi film kedua yang disutradarai oleh Mbak Wong dan menjadi produksi ketiga dari Tiger Wong Entertainment. Dan tahun lalu teman-teman seperti yang kita sudah tahu sempat kumpul di sini juga sama teman-teman media bahwa Mbak Wong dan Tiger Wong Entertainment sukses dengan film horor Lembayu yang sukses di bioskop Indonesia dengan raihan lebih dari 1,6 juta penonton dan juga ditayangkan di luar negeri seperti di Indonesia, Taiwan, Thailand dan juga Vietnam. Dan hari ini kita akan berbincang tentang film terbaru dari Mbak Wong dan juga Tiger Wong Entertainment berjudul Sukma, mengenai proses persiapan di tengah-tengah produksi dari film Sukma dan juga bagaimana keterlibatan para cast kali ini bergabung sama kita di film Sukma. Jadi buat teman-teman juga silakan ya kalau ada yang ingin bertanya kepada para cast dan juga jajaran filmmaker yang hadir pada hari ini. Dan langsung saja untuk teman-teman media yang sudah siap dan hadir hari ini kita akan undang, ini dia produser sekaligus sutradara dari film Sukma. Tepuk tangan untuk Mbak Wong. Yes, dan juga kita undang penulis skenario dari film Sukma, Ratih Kumala. Oke, silakan Mas Ben dan Pak Ratih ditekan dulu, boleh berfoto dulu berdua sebagai sutradara sekaligus produser dan juga penulis skenario. Silakan Mbak Wong dan juga Pak Ratih. Yes, boleh lebih nyaman kalau sambil duduk aman berdiri juga boleh, silakan. Untuk ngobrol di awal perkenalan dengan produser sekaligus sutradara dan juga penulis skenario dari film Sukma. Mas Bayu, ingat banget, masih hangat banget tahun lalu kita ketemu dengan teman-teman media, ya kan? Di sini juga kami beda di bawah, ini di atas dengan film Lumayan gitu kan. Dan hari ini dihadirkan Tiger Wong Entertainment lewat film Sukma. Apalagi yang ingin seorang Mbak Wong tunjukkan melalui film Sukma? Dan ini kan menjadi film ketiga dari Tiger Wong Entertainment dan film kedua yang disutradarai Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang ya. Untuk memilih cerita horor itu selalu saya bilang dari awal itu saya sulit sekali. Karena saya jujur bukan penggemar horor banget, karena saya tidak suka penampakan-penampakan yang kadang tidak masuk akal buat saya. Makanya saya akhirnya ketemu sama Rati, dia kasih ada beberapa cerita ya, ada 2 atau 3 gitu ya. Yang akhirnya saya ada satu skenario yang menceritakan mengenai cermin, dan di situ tidak ada penampakan sama sekali, dan itu membicarakan mengenai kecantikan perempuan. Nah di situ saya langsung kita berdiskusi untuk sama-sama, yang akhirnya setelah 6 bulan lah ya kurang lebih ya, yang akhirnya kita ya sekarang mau produksi. Ya, sebenarnya kan menjadi film kedua dari Mas Bayu sebagai sutradara. Nah, ini apakah memang menjadi oke aja, karena di tahun lalu kita ikut tuh ngobrol. Ini adalah baby step seorang Mbak Wong jadi sutradara, dan ini dikencengin lagi, dipatenin lagi untuk jadi sutradara. Nah, pertimbangannya apa Mas Bayu untuk ini? Oke, gue juga yang menyutradarai di film Sukma. Oke. Ternyata kalau saya bilang ya menjadi director itu tidak gampang, tanggung jawabnya itu sulit banget, apalagi kita membicarakan hasil yang sempurna. Ternyata tidak bisa lah menurut saya ya, seorang director itu mengerjakan banyak film dalam waktu 1 tahun. Karena saya mengerjakan Lembayu aja 1 tahun 4 bulan. Buat saya menjaga post pro dari saya membuat skenario sampai saya selesai, itu tidak mungkin tidak ada sutradara. Jadi kalau kita menyerahkan kepada orang yang istilahnya hanya bekerja sebagai ini, tidak bisa juga, karena otaknya, nyawanya ada di director. Kalau dilepas begitu aja, pasti jadinya filmnya begitu-gitu aja. Nah itu dia, kalau saya sekarang balik lagi kenapa memilih, saya paling kalau setahun 1 atau enggak 2 aja kayaknya sudah banyak banget buat saya. Jadi sekarang Sukma ini adalah
salah satu bukannya gebrakan buat Indonesia aja, karena kenapa? Cerita mengenai cermin setelah saya lihat ya dari global itu terakhir 2018. Mudah-mudahan dengan semua pemain yang kalian belum tahu juga yang hebat-hebat semuanya, saya bisa mendeliver ini ke. Oh iya, saya belum kasih tahu. Sebelum saya buat, saya sudah dikontrak sama 10 negara. Wow, untuk teman-teman 10 negara. Jadi sekarang dia udah bidding antara ada 2 perusahaan besar yang distributor, dia bidding bukannya bukannya pitching gitu, tapi untuk dia bidding. Dan sekarang tinggi banget harga di Sukma ini karena dia tahu saya kalau buat film tidak pernah, dia lihat bayang semuanya, dan akhirnya ketika saya spill semua pemainnya mereka mau, dan 2 ini bidding sampai sekarang, dan alhamdulillah ada 10 negara. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan ini sampai ke luar negeri yang kita bisa menerobos kemana-mana. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa teman-teman. Karena kita tahu Bayung pun sampai sekarang pun masih di beberapa negara masih tayang gitu kan. Karena dia juga nih. Dari tadi di mana? Nah, langsung kita tanya Mbak Ratibah, ini gimana diajak bekerja sama dengan Mas Wahid dan juga Tiger Entertainment untuk film Sukma ini? Boleh diceritakan ke teman-teman media, Mbak Rati, silakan. Selamat siang teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya senang sekali karena kita ngerjain ini dari kapan ya? Juni ya? Dari Juni terus intens ketemu seminggu tuh bisa 2-3 kali hanya untuk ngomongin naskah, dan kita melewati berbagai banyak draft sampai akhirnya udah final pun masih ada draft director Sampai sekarang kita masih melakukan penyempurnaan kecil, dan saya senang sekali dengan kesempatan yang diberikan Mas Baim Wong untuk bisa berkarya bersama, dan nanti teman-teman juga akan bertemu dengan para cast yang luar biasa juga, dan semoga nanti hasilnya bisa diterima oleh penonton dan oleh teman-teman semua. Yes, itu kan Mbak Rati. Berarti perjalanan panjang ya bekerja sama dengan Mas Wahid yang kita tahu perfeksionis nih. Apalagi untuk ngejagain. Saya harus ngikutin ritmenya dia. Yes, ngejagain baby-nya itu belum sempat. Kan loncat. Ya, saya juga harus ikut loncat. Tapi menyenangkan sekali bekerja sama Mbak Im dan tim Tiger. Yes, itu dia Mas Wahid. Tapi nggak cuma tadi kita ngobrol, tapi katanya Mas Wahid juga ingin memberikan sesuatu untuk pertama kalinya ke teman-teman media. Iya, betul. Nah, silakan Mas Wahid yang present, boleh berdiri. Mas Wahid boleh. punya barang. Oke, boleh. Pengennya Mas Wahid langsung present ke Oke, teman-teman. Roman. Oke, ini first look dari film Sukma. Jadi kalian juga belum tahu belum tahu cast siapa aja. Setelah ini saya mau nanya kepada kalian semua, tahu nggak setelah ini siapa aja castnya ya? Oke, silakan.
Oke, let's go. Silakan. Mau kemana? Mau kemana? Wow, luar biasa. Dan sekarang ini dia akan langsung kita undang jajaran cast All Star Cast dari film Sukma. Kita undang bergabung bersama kita ada Luna Maya. Selanjutnya kita punya Fedi Nuril. Fedi Nuril, silakan balik aja silakan. Ini dia All Star Cast kita. Oka Antara, Ibu Christine Hakim, Alamba Asri Walas, Ana Jombi, Kimberly Ryder. Yes, oke. Ini yang pertama, rombongan pertama, kita kan foto dengan rombongan pertama dulu ya. Iya, kita foto dengan rombongan pertama dulu ya. Nah, selanjutnya boleh diberikan jalan di tengah teman-teman. Selanjutnya kita punya ada Amanda Sukasa. Selanjutnya ada Mifa Amin. Ada Giovanni Tobing. Dan juga kita punya para pemeran anak kecil yang luar biasa nih adik-adik kita. Ada Krishna Keitaro, Dezelin Ray, Kiano Tiger Wall, Kenzo Eldrado Wall. Iya, foto lagi, kita minta foto lagi. Yang di belakang boleh berdiri dan merapat. Yang belakang berdiri boleh berdiri Mbak. Yes, dan merapat. Dan ke depan kita foto bareng lagi dengan formasi yang lengkap sekarang. Dengan ada adik-adik kita juga nih. Iya. Oke, ini namanya Dezo di sebelah sini, Krishna sebelah sini. Oke, oh udah sama musuhnya diangkul aja langsung aman. Oke. Wah, luar biasa teman-teman. Tapi mungkin sebelum ke jajaran cast, kita minta ke Mas Bayu seperti yang dijanjikan dan yang dari film sebelum itu Bayu juga memberikan kejutan ke penonton Indonesia. Dan kali ini di film Sukma All Star Cast ensemble yang luar biasa. Gimana Mas Bayu menyusun jajaran cast sehingga bisa kumpul nama-nama yang luar biasa hari ini? Mas Bayu, silakan. Ya, saya harus nyusun budgetnya dulu sebenarnya. Iya betul. Ngumpulin dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun baru. Oke, ini cast yang saya bukan karena dia terkenal, bukan karena dia yang paling cocok untuk bisa memerankan perannya. Dan tidak ada yang mudah dalam semua karakter di sini, semuanya sulit. Dan mereka lah yang paling pantas menurut saya. Dan alhamdulillah mereka percaya dengan visi saya. Makanya tadi udah lihat videonya juga dan mereka sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Terima kasih. Yes, pengen tahunya ada beberapa nama yang udah diincar dari film sebelumnya atau udah dari lama baru bisa bekerja sama sekarang atau gimana nggak Mas Bayu? Oh, oke. Ya. Yang diincar dari sebelum siapa ya? Luna kemarin tuh diajak, tapi dia sombong.
Biasa katanya Nanti director. saya klarifikasi soal Oh, itu. iya. Nanti boleh dua. Katanya bayi muda, bayi baru bisa apa sih? Gitu. Ah. Enggak bisa. Enggak. Tapi emang udah pengen bekerja sama lama dengan Bayu namanya ya Mas Bayu ya? Iya, dari Mas Bayu saya udah telepon dia, Ya. akhirnya dia ada kerjaan, akhirnya nggak jadi. Ya, setelah itu berjalannya di film Sukma. Iya. Nah, tadi kan dari Mas Bayu udah gimana diceritain ke kumpulnya. Kita pengen dari Kes sekarang. Nah, kenapa akhirnya mau bekerja sama untuk bersama dengan Mas Bayu di film Sukma ini? Mungkin pertama ke Bayu namanya yang boleh langsung mengklarifikasi. Gimana Bayu, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di Presscon hari ini. Tadi klarifikasinya dari siapa? Karena ada kerjaan. Pertanyaannya kenapa mau ya? Yes, mau di project film Sukma ini silakan. Oke, pertama-tama sih, of course, Baim ya. Dia teman juga udah lama, udah pernah kerja bareng sama Baim. Terus aku tahu dia orang yang sangat ambisius dan passionate terhadap pekerjaannya, Ya. apapun itu ya. Dan aku tahu kalau dia udah mengerjakan sesuatu pasti benar-benar all out, dan terbukti di Lembayung dan juga di sini aku lihat dia benar-benar kasih 110% dari apa yang dia punya. Dan dia juga pemain ya. Biasanya kalau pemain sama pemain tuh kayaknya enak gitu untuk ajak diskusi dan kadang-kadang apa yang kita punya pikiran selama misalkan di produksi lain gitu, harusnya gini, dia tuh udah ngerti gitu, Ya. kayak enaknya begini. Jadi itu salah satu nilai plus lah kalau di direct sama pemain. Bagi kita yang pemain juga ya. Ya. Gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Kedua juga pas Mbak Im ceritain sinopsis ceritanya dan juga isi dari film ini, aku rasa ini sesuatu yang menarik yang belum pernah dibicarakan di sebuah film horor ya gitu. Mungkin sebenarnya tema besarnya horor tapi ada suspense thrillernya juga ya gitu. Jadi itu yang menarik, ada teka-teki di balik kejadian-kejadian itu. Jadi ya semua film horor rata-rata ada teka-tekinya sih memang, tapi ini agak sedikit bisa dibilang berbeda gitu, makanya tertarik untuk ada di sini. Nah, kita pengen sedikit ngebahas karakternya tapi belum boleh banyak-banyak ya, karena nanti harus banyak ditahan, belum boleh banyak diskusi. Tapi pengen tahu karakter sebagai Arini. Nah, karakter Arini karakter yang seperti apa dan apa menantangnya untuk seorang Luna Maya memerankan karakter Arini ini? Silakan. Iya, Arini bisa dibilang karakter yang mungkin berbeda dari yang ada pernah dimainkan sebelumnya ya. Dia seperti perempuan pada umumnya, biasa aja, nggak aneh-aneh, orang dari kelas middle class gitu yang kehidupannya tuh nggak punya keinginan dan ambisi yang besar sih, hanya ingin membesarkan anaknya dan semuanya hidup bahagia aja gitu. Kayak dia punya masa lalu yang agak sedikit membebankan dia untuk bisa hidup tenang gitu. Jadi lebih situ sedikit. Oke, tapi kita pengen tahu dulu ekspektasi gimana seorang Namanya kan kali ini emang sebagai pemain pernah barengan sama Mas Bayu. Tapi kan di sini Mas Bayu sebagai sutradara nih. Iya. Yes. Bener. Tapi dia gatel, dia sebenarnya pengen main juga sih sebenarnya. Oke. Iya kan? Jadi ya enak sih, menyenangkan sih. Diskusinya tuh lebih dua arah gitu ya, karena memang maksudnya gimana ya? Mungkin kalau kita bicara soal teknis, itu ada di kepala dia. Tapi mungkin karena dia seorang pemain juga, jadi dia menyampaikan ke kita juga, oh, gue ngerti lagi maksudnya dia tuh. Jadi komunikasinya cukup lancar, walaupun kadang-kadang dia suka berubah-ubah ya. Mungkin isi kepalanya tuh loncat, tapi oke, gue nangkep ya maksudnya kayak gimana. Jadi dan dia juga sangat menerima masukan, sangat kayak terbuka dengan masukan ini gimana kalau begini gitu. Karena kan ini adalah proses journey yang kita lalui bersama ya untuk membuat satu karya yang baik pastinya. Dan dia juga sangat open minded untuk menerima itu. Ya sih, terima kasih tepuk tangan untuk melalui namanya, terima kasih. Kita ke Ibu Christine Hakim yang tadi first look-nya saat kita lihat luar biasa. Makanya kita pengen tanya ke Ibu Christine Hakim, pengen tahu bagaimana akhirnya bisa bekerja sama dengan Mas Bayu, gimana obrolnya pada saat itu untuk menggali karakternya juga, Bu Christine. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang media.
atas kehendak dan izin Tuhan. Nah, tepuk tangan dong untuk Ibu Christine Hakim di saat luar biasa yang proyek ini untuk seorang Ibu Christine. Saya harap sini, ini 21 tahun yang lalu saya kenal orang tua akhir 40 tahun lalu masih balita, paling ketemu 2 tahun kali. Lalu begitu Baim terjun di entertainment, almarhum ayah mengatakan ke saya, "Wis, buat itu anak gue." Anak, ini anak yang paling susah diatur. Ya, nggak apa-apa, mereka ke rumah. Gitu ya. Akhirnya Pak Im datang ke rumah dan nggak mungkin lah saya harus menolak dan bisa menolak. Tapi tentunya pasti harus ada pertimbangan-pertimbangan profesional juga. Apakah saya mampu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mas Baim? Karena saya tahu saya sudah melihat film Baim yang luar biasa, karya Mas Baim yang pertama kali. Tapi kita tahu bahwa alhamdulillah di Malaysia sampai sudah 5 juta ringgit. Ya, Wow, ya. ya. 6 juta. 6 juta. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti film itu sudah menembus batas, bukan hanya penonton Indonesia saja yang relate dan dekat dengan film itu, ya. Dari segi kualitas, begitu juga tim-tim yang luar biasa yang pilihan, yang sudah berprestasi. Kita tahu ada Mas Ibum, ada Mas Alan, Ya. kan ya, dan Bayu juga dan di sini juga. Terus kemudian begitu Baim belum baca nih skrip, baru Baim menyampaikan, ya saya mengerti. Ya. Karena memang kadang-kadang nih apa ya, ini anak-anak saya nih makin tua, ibunya makin kerjain. Allah kamu senang pada ngerjain ibunya, ya. Aduh, nggak ada ya, aku sekali-sekali boleh tampil gitu ya, seksi kayak Astrid. Masa kayak Daniel habis dimandiin di sungai. Ketawa lu, Daud. Berarti melihat perkembangan Mas Baim dari mulai awal karir sampai dengan sekarang sangat bangga ya Ibu Christine ya. Asik, ini juga menjadi tantangan buat saya Ya. sebagai pemain. Yes. Walaupun katakanlah sudah 50 tahun lebih di dunia film, tapi tetap ya, tidak mudah sama sekali peran yang ditawarkan di sini. Ya, kalau salah aja di dalam memerankan ini black and white gitu ya, pasti nggak sampai tuh. Nah, mudah-mudahan doain ya semua ya, karena saya percaya juga karena kita sudah di tengah-tengah produksi, beberapa kali juga ketemu pemain-pemain, dan kali ini Oka, Luna, terus Kimberly pasti baru pertama sama saya dan juga Ana. Tapi sama Fedi sudah pernah. Awal ya. Ya pasti ini pun juga menjadi tantangan bagi saya. Tapi saya bersyukur anak saya bertambah. Dan pasti juga akan memberikan ilmu dan pembelajaran dari mereka semua. Ya, saya yakin pengalaman Luna juga di beberapa kali main film horor gitu ya, bahkan Oka juga luar biasa gitu ya. Wah, susah lah ini adegan sama Oka. Spoiler. Karena dari yang tadi first look ditunjukin baru sebagian sangat-sangat kecil ya Bu Christine yang diberikan, dan masih kita belum spill banyak-banyak karakternya seperti apa biar tetap menjadi misteri buat teman-teman penonton. Tepuk tangan untuk Ibu Christine Hakim. Bu Christine, terima kasih. Kita kayak Mas Oka Antara, di mana kita tahu di film sebelumnya bersama dengan Mas Baim juga bekerja sama. Dan kali ini tantangan apa yang diberikan oleh Mas Baim untuk di film Sukma untuk Mas Oka? Silakan. Tantangannya. Yes. Selamat siang ya. Jadi
Sebetulnya kan udah pernah kerja bersama Mbak E. Ya. Terus di film Pembayung kemarin. Terus sekarang tiba-tiba bisa ditelepon sama dia ngasih tahu kalau dia punya cerita yang sangat-sangat menarik, horor, dan bisa dibilang saya udah pernah lah syuting film horor, baca skenario film horor, dan bisa dibilang baca skenario dari Mbak Im ini gila. Kalau mau diungkapkan dengan kata-kata adalah Ini tulis entrance-nya gila. Wow. Oke. Dan senang aja sih bisa kerja dari Lembayung ke sini. Itu benar-benar temanya itu berbeda dan cara penulisan skenario juga berbeda, dan visi misinya Mbak Im buat ngasih kejutan ke penonton Indonesia itu kalian akan lihat sendiri tuh. Gue nggak bisa bilang gimana, cuman gue nggak bercuma temenan sama lo ini ternyata. Kasih job terus. Sama-sama. Siapa ini memang udah menyenangkan, udah ketemu ritmenya, chemistry-nya udah dapat dari film Lembayung sebelumnya. Dan di sini lebih gampang lagi ya untuk tahu apa visi misi Mas Baim ya. Terus satu lagi yang bikin magnet tersendiri buat gue sebagai pemain, gue kan sebagai aktor pengen grow. Ya. Terus mengembangkan diri. Terus begitu tahu dikasih lawan mainnya Ibu Christine Hakim, itu nilai plus banget buat gue, karena gue dengan reading sebentar dan dengan Bu Christine aja gue bisa ngedapetin banyak hal yang tidak pernah gue dapatkan sebelumnya. Jadi it's a blessing for me, an honor for me, Bu Christine. Thank you so much. Mas Oka, terima kasih. Mas Oka, kita ke Mas Fedi Dorel. Di mana ini menarik sekali karena ini adalah film horor pertamanya seorang Fedi Dorel. Dan yang berhasil mewujudkan itu adalah Tiger Wong Entertainment dengan Mas Baim. Kita pengen tanya di situ dulu sebelum kita ke karakter. Di sini dia nggak bisa punya istri 2. Nah, apa yang membuat seorang Fedi Dorel akhirnya tertarik dan memutuskan tes ini horor pertama adalah film Sukma bersama dengan Tiger Wong Entertainment. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Jadi saya dulu sama Baim itu memang hanya sebatas bertegur sapa kalau ketemu. Kami nggak dekat. Dan tapi ada momen kita cukup sering ketemu di film itu lagi nge-gym. Tapi itu pun nggak sampai ngobrol yang panjang sih. Nah, sampai akhirnya dan konten-konten medsosnya Baim bisa dibilang bukan selera saya lah. Ngajar itu udah paling fair sih kayaknya kan, bukan selera saya. Tapi begitu muncul mulai dari yang berbalas kejam, saya kaget sih. Nah loh, kok bisa seperti ini ya bikin film gitu. Sampai akhirnya ketemu satu produksi di film yang kemarin itu dan ngobrol lumayan agak banyak. Dan saya juga menilai, oh ternyata Baim kalau produksi film itu idealismenya keluar gitu dan totalitas. Dan kalau ketemu kru-kru film yang udah syuting bareng Baim, mereka juga cerita, mereka juga kaget gitu kalau Baim bisa seidealis itu dan bisa setotalitas itu mengambil resiko yang tinggi gitu. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol jadi muncullah, ya mudah-mudahan gue bisa kerja bareng sama lo deh di sebuah film gitu. Sampai akhirnya ditelepon di film yang ini. Dan semakin kagum lagi nawarin film horor dan berani menawarkan peran ke saya seorang karakter yang mengidap skizofrenia. Jadi karakternya menantang banget ya. Dan gimana saya tahu tantangannya jadi lebih dalam aja untuk karakter Mas Baim? Yes, berasa lebih dalam tapi juga semangat karena menurut saya sih Baim mengambil resiko juga, tapi dia menceritakan alasan dia, apa yang dia bisa lihat dari saya, dan itu saya apresiasi banget. Thank you Baim untuk berani mempercayakan karakter ini ke gue. Mudah-mudahan gue bisa mendeliver dengan baik untuk penonton juga. Tapi ya itu tertantang tapi juga excited banget karena ini jadinya spektrumnya lebih luas lagi, lebih ada momen untuk buat saya ini seperti bermain ya. Kayak tidak ada batasan nih kayaknya. Dan mudah-mudahan nanti juga selain
Baim dan semua lawan main happy, juga penonton nanti juga selain bisa melihat sesuatu yang beda tapi juga puas ya. Ferry Nurel, tepuk tangan dong untuk Mas Ferry Nurel. Jadi lagi spill sedikit mengenai karakter tapi memang belum bisa banyak. Namun sebelum ke para pemain lain sedikit ke Mas Baim. Mas Baim, alasan spesifik dari seorang Baim untuk pemilihan Ferry Nurel. Ini jadi pengalaman pertama seorang Ferry Nurel, Mas Baim. Pertama pastinya kita sudah melihat cara dia bermain, cuma gini loh. Saya kan aktor juga ya. Kadang-kadang aktor itu pengen mempunyai suatu hal yang beda, tapi tidak ada kesempatannya. Karena kita ada di main box kita tuh yang gitu-gitu aja dipercayanya. Nah saya tuh pengen banget mengubah orang, mengubah paradigma orang. Kalau orang nggak percaya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya menawarkanlah ke Fedi. Dia karakter ini saya pengen banget mainin sebenarnya. Pengen banget. Karena ini karakter yang saya bilang menyenangkan sekali. Akhirnya saya menawarkan dan dia pun sebenarnya kaget banget. Karena ini jauh sekali dengan apa yang pernah dia mainkan. Tapi balik lagi, saya percaya banget sama kemampuan dia. Dan ternyata ketika dia mendetailkan lah ya kita bilang penyakit skizo ini, yang akhirnya dia itu kemana-mana untuk mencari tahu. Ya ketika kemarin kita kostum, buat saya tidak salah untuk memilih. Yes, terima kasih Mas Baim penjelasannya luar biasa. Kita sekarang ke Ana Jolin dan juga Mbak Astri Walas. Di mana kita tahu tadi udah kita lihat first look-nya dari seorang Ana Jolin, dan tadi ada teman-teman media yang menjawab siapa yang pemain lagi ada di Zuma. Ana Jolin dia dapat handphone dari Mas Baim. Iya, handphone. Nah, Ana dan juga Mbak Astri, kita pengen tahu gimana untuk kali ini diajak kerjasama lagi oleh Mas Baim di dalam Zuma. Dari Ana dulu nih, silakan Ana. Assalamualaikum semua, selamat sore. Okay, so ini kali kedua Ana bekerja sama Mas Baim, and kali pertama untuk Lembayung, and it was such an honor and sangat senang untuk kerja bersama Mas Baim sebab dia seorang director yang tahu apa yang dia nak, and he's very detailed with his work, and when you're with a director that knows what he wants, it's easy for us as actors to work with him. Tapi dalam masa yang sama, he gives us room to be creative with our work and our art, and that's why and I'm not bekerja sama lagi dengan dia because his stories are interesting. And there's so many plots, twists and turns, and I'm sangat excited to be a part of this film as well. Ya, di film sebelumnya kan Your Smile very iconic banget tuh, ya kan? Nah, di film ini dikasih tantangan apa oleh Mas Baim? Oh. I don't know, it's gonna be iconic as well. Oke, akan jadi ikonik lagi, tapi memang belum mulai di-spill ya? Iya. Oke, itu ya. Udah buat Ana Jolin, thank you Ana. Mbak Astri gimana Mbak Astri? Gimana perannya kali ini Mbak Astri di film Zuma? Yes, assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Jangan ngantuk. Iya, senang banget, makasih para fans sudah datang ke Sukma ini. Ya, waktu pertama kali aku dikabarin Mbak main Lembayung, aku bilang, Im, ntar lu sinetron banget lagi, lu anak sinetron nih, gitu. Kita kayak kebobolan sinetron Mbak Imo. Terus begitu aku ikut dalam produksinya, bener, dia tahu apa yang dia mau, ya. Walaupun ada di kepalanya, terus kita suruh, lu ngerti kan ya maksud gue? Ya, pokoknya karena kita udah tahu ya kita coba begini. Nah, kemudian setelah Lembayung sukses, aku bilang, puas kan lo sekarang, gila keren lo, Lembayungnya keren. Jadi udah puas kan lo? Enggak sih, gue buat lagi. Oh iya, buat lagi gue. Ini lebih ngeri, ini keren banget pokoknya seperti biasa. Dia kan selalu membanggakan dirinya kan. Pokoknya ini ngeri banget, ini gila pokoknya. Lu bangga pasti lo main film ini gitu. Terus dan aku coba lihat skenario-nya, di demi Allah ya, gue nggak berani baca malam-malam, nggak berani, gue kan penakut ya. Mana lihat gitu, lu baca ya, dibaca, nggak berani. Saya baru scene ke nggak sampai, baru 12. Udah takut. Baru 12 sih udah takut ya. Scene tutup. Gimana sih? Enggak, aku baru baca sampai 12 sih, gue takut karena malam-malam dikirim. Nah, jadi aku udah ngerasa dia semakin detail, semakin tahu,
dan semakin seru. Jadi benar-benar memang berbeda apa yang dia mau. Jangan bayangin Lembayung kemarin karena ini sesuatu yang berbeda lagi. Berbeda lagi Biasanya ada director yang stereotype misalnya gitu ya. Itu gitu, tapi dia enggak. Itu tadi benar kata Oka, penulisannya, apanya semuanya dari cuma baca skenarionya, aku udah merinding dan merasakan bagaimana situasi ketika kita membuat film itu. Itu ketika kita para aktor baca itu belum jadi aja, kita udah bisa rasain. Mudah-mudahan para penonton menangkap hal yang sama. Yes, iya benar. Terima kasih Mbak Aswel. Karakternya udah yang boleh di-spill dong, kalau pasti kayak gimana? Nah, karakternya dia bilang gini, lu tuh selalu lucu, tapi terus terang nggak boleh sama sekali slapstick, nggak boleh banyak ekspresi, bingung nggak lo? Nah, iya. Udah pokoknya udah sampai situ aja. Itu tantangan buat aku, bagaimana caranya supaya menyampaikan dengan benar, tapi tidak seperti aku di film-film yang lain dengan slapstick atau ekspresi yang membantu bagaimana suasana itu menjadi muncul. Ya. Nah itu tantangan buat aku karena biasanya aku mainnya slapstick atau ekspresi atau gerak apapun, ini semuanya terbatas, tapi penonton harus bisa menangkap apa yang aku maksud. Terima kasih Mbak Aswel. Makin penasaran kita gimana. Selanjutnya kita juga punya Kimberly Rainer di sini. Kim. Pengen tanya Kim gimana pada saat diajak kerjasama sama Mas Boy untuk bergabung di film Sukma, dan kalau ada yang udah boleh di-spill, perannya seperti apa sih Kimberly di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Aku di sini berperan sebagai Tias. Tias ini adalah bisa dibilang teman barunya Arini. Cuma sampai segitu doang. Yang udah boleh di-spill baru segitu ya. Oke. Ya kan Arini kan baru pindah ke kota barunya. Sama aku gitu aja ngomongnya. Terus gimana? So far bekerja sama dengan Megawong Entertainment dan Mas Baim? Seru, so far seru karena Kak Baim ini kan bukan cuman bagian dari kru ya, dia kan dulunya kan aktor juga. Yes. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu. Yeah. Cuman jadinya dia tahu kita sebagai aktor tuh membutuhkan apa, dari sisi aktor yang butuhnya apa. Terus dia pun juga udah dengan kesuksesan Lembayung juga aku udah bisa ngelihat kayak oh dia ternyata jago juga ya as the directornya juga gitu. So apa ya, seneng lah kerjasamanya, so far tuh happy. Dan aku pas awal ditawarkan juga, oh ini pemainnya siapa? Oh ada Bu Christine Hakim, say no more. Udah, oke, I'm in gitu. Yes. Dan ternyata pada saat semua dikumpulin, ensemble-nya luar biasa. Mas Baim nih kalau kata tim basket nih udah all star ya Mas Baim. Yang lain siapa? Wah nanti ada Pak Fedi, Oka Antara, Lumaya apa segala macam kan. Ya pastinya ya pengen dong ikut serta. Kimberly, terima kasih Kimberly. Terima kasih. Selanjutnya kita juga punya ada Giovanni Dobin dan juga Mbak Iva Amin dan juga Mbak Bandes Kasa. Boleh kalau ada yang udah boleh di-spill, tapi kalau belum nggak apa-apa, belum jangan. Tapi kita pengen tahu gimana excitement kalian di tengah produksi film Sukma ini. Yes, silakan dengan distribui oleh Mas Baim. Silakan Mas Giovanni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini versi dadakan ini. Ini sahabat saya ini emang luar biasa. Nelpon, bro, iya. Syuting ya? Iya, tanggal berapa? Tanggal 22. Tanggal 22 kan besok ya? Kemarin nelfonnya. Jam 5 sore. Tanggal 22 kan besok kan? Enggak, Februari katanya gitu. Bisa kan? Ya, ada bisa. Ini belum tahu case-nya siapa, apalagi ada bintang-bintang besar yang ikut main di film ini gitu kan. Gak tahu sama sekali, udah. Jadi saya itu kenal Baim udah almost 25 years, hampir 25 tahun. Sudah berjalan bersama-sama dalam setiap usaha restoran. Kita jual sate, kita jual roti, kita jual tas kemarin bareng-bareng. Jadi semuanya udah. Jadi Baim ini semuanya udah. Tinggal satu yang belum gua rasain. Gimana sih rasanya di direct sama Baim Wong? Karena gua tahu banget dia itu selalu tiap gua ke kantor dia laporan, bro, gua kemarin syuting Lembayung gini, ini gini. Gua lihat lo tidur di mobil apa segala macem.
ini serius nih lo bikin film kayak gini? Iya bro, doain ya mudah-mudahan bagus ya. Iya. Dan akhirnya proses demi proses, hari demi hari si Lembayung ini kemarin terjadi. Gue ngikutin banget sampai gue salah satu orang yang dikasih tunjuk preview yang sebelum CGI dan lain-lain. Menurut lo gimana bro? Apa yang dikurangin? Apa yang ini? Men, gue bukan sutradara, men. Gue nggak tahu mana yang mau dipotong. Tapi gue kasih tahu aja ya. Ini di sini. Menurut perasaan gue. Oke. Udah. Jadi gue merasa kayak ini orang dalam setiap situasi dan kondisi pekerjaan dia ini jauh berbeda dengan apa yang kalian lihat. No way, man. Jauh. Jadi dan gue melihat dari yang sudah gue jalani berusaha bareng sama dia almost 20 years. Ini adalah Baim on another level. Wow. Jadi kalau dia gue pernah lihat dia maki-maki anak buah, gue pernah lihat semuanya gue pernah lihat, tapi gue nggak pernah lihat dia sededicated ini sama sebuah usaha as a director. Gue nggak tahu ya Pak pembuktian kalau lo pemain sinetron bisa jadi mungkin dari pembuktian gue nggak tahu. Tapi kurang lebihnya gue alhamdulillah terima kasih banget gue udah mempercayakan gue ikut main di sini. Gue mungkin sudah ada 22 tahun di dunia seni peran, tapi kayak Bro Kak bilang kita sebagai aktor harus mau grow dan mudah-mudahan ini bisa jadi stepping stone gue untuk jadi aktor yang bisa lebih berkembang lagi. Yes, terima kasih. Waalaikumsalam. Soalnya ada Bapak Sunasa dan juga Bapak Ivan nih. Kalau kalian gimana? Ada yang udah boleh di-spill belum perannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku hampir sama nih kayaknya. Jadi sebetulnya aku lagi liburan tahun baru, terus di WA sama Baim. Nah, aku pikir kan dia lagi berduka, masih turut berduka cita segala macam. Jadi dia nanya, Man, kamu mau bantuin aku nggak? Nah, aku tuh sebenarnya juga kenal Baim udah lama, udah 20 tahun. Aku tahu Baim itu kalau kerja selalu all out, dari bikin bakmi wong, jatuh bangunnya dia, semua, terus udah gitu bikin YouTube sampai sukses. Baim nggak pernah berubah. Aku sering juga ngerjain dia, suruh fashion show, suruh apa, dia nggak pernah tanya buat apa, honornya berapa. Jadi waktu dia nanya itu, aku langsung bilang iya. Belum tahu gimana ya, nah pas sudah dapat skripnya dan tahu aku jadi apa, makin deg-degan, lihat cast and crew-nya, aku ngerasa honored banget to be part of this project. Thank you Baim. Nah, aku nggak tahu nih aku bisa reveal peran aku atau nggak, karena kayaknya kita yang di belakang ini adalah kalau kita banyak promo bisa jadi reveal semua. Jadi kayaknya aku sesuatu ya, rahasiakannya aja. Nah, aku cuman pengen bilang peran aku ini, aku benar-benar honored to have this. Mungkin sedikit tapi aku sangat ngerasa senang banget. Terima kasih. Bapak Ibu gimana, boleh ceritakan dari dirimu, silahkan. Selamat sore. Aku juga sebenarnya udah kenal Baim lama. Gak tahu juga dia jadi director sekarang. Akhirnya bilang, Baim jadi director. Oke, aku nonton nih Lembayung. Ternyata bagus banget. Terus aku bilang, mainnya sama siapa? Bu Christine sama Luna Mai. Oke, aku mau. Gak usah tanya harga, gak usah tanya apa. Baim, gue mau. Oke. Jadi kapan? Jadi pas saya jualan sama Bu Christine ke beberapa case ya. Ada Bu Christine gitu ya. Jadi langsung pada mau ya. Jadi peran juga masih belum boleh ya, belum boleh banyak-banyak ya. Kita yang bertiga kayaknya nggak boleh spill. Nggak boleh spill. Nanti mungkin pada saat kita press conference trailer, mungkin baru bisa lebih banyak bercerita tentang karakter. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada adik-adik kita juga di depan yang kita pengen tanya juga. Ada Krista, Deza, dan juga Kiano. Hai. Boleh dong, gimana? Ceritakan kalau dari Krista dulu. Yes, gimana Krista? Siap-siap untuk produksi film ini dan diajak sama Om Baim untuk di film ini. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nama aku Krisna. Di sini aku berperan sebagai Ian ya. Yang mengispil banyak. Yang mengispil banyak, guys. Halo Krisna. Yes. Yang mengispil banyak katanya. Intinya di sini tuh aku sebagai anaknya Mama Arini sama
Papa Indra ya, cuman mereka berpisah. Belum boleh spill banyak. Belum boleh spill banyak teman-teman. Udah nggak berpisah. Ya Mas ya, kita mundur 10 detik yang lalu ya. Oke. Bentar dulu, ada yang live tuh. Oh kan hari ini kan adalah hari kebalikan ya Krisna ya, jadi itu tidak benar. Reza gimana? Reza cerita dong. Denzel. Ya silakan. Halo semuanya. Halo. Nama saya Desi. Saya sebagai Bina. Nah, saya senang sekali bisa ada di proyek ini, apalagi sama Om Baim yang jadi direkturnya. Bener-bener senang banget. Ini bener-bener apa namanya ya? Pertama kali aku pernah main di film. Dan film pertamanya jadinya film horor yang didirector si Om Baim. Jadi senang banget. Senang banget ya, siap. Terima kasih. Boleh minjem Desi buat Om Baim. Saya cerita dikit kalau Denzel. Ya. Saya ada cast. Saya ada cast 3 pemain kecil waktu itu. Denzel ini yang pertama, dan Denzel itu menunggu selama 4 jam. Wow. Dia nunggu, habis itu casting, habis itu saya bilang, kamu oke loh, nanti main ya, iya. Aduh, aku gak sia-sia nunggu 4 jam. Itu diungkapkan sendiri sama Denzel ya. Denzel ya, jadi emang udah berharap banget. Ternyata emang dia sebenarnya sebel nunggu 4 jam. Makanya dia serang di sini. Terima kasih. Ada Keanu juga loh di sini. Keanu. Nih, kedua kalinya, sebelumnya kan Om Baim juga ikutan main kan. Iya, ini gimana kali ini Keanu persiapannya, dan boleh dikasih tahu nggak ke kakak-kakak yang ada di sini? Silakan. Jadi siapa di sini Keanu? Saya berperan menjadi Andi. Nah, kita tunggu bagaimana ya peran dari masing-masing ini. Sekali lagi teman-teman berikan tepuk tangan untuk seluruh cast yang ada bersama dengan kita dari Film Simba dan juga Film Media. Silakan sekarang kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada seluruh jajaran cast, sutradara, dan juga kita punya penulis skenario dari film Sukma di sini. Silakan, boleh angkat tangannya teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Atau lagi ya, mau nanya ada yang bisa di-spill, Krista. Ya, silakan boleh angkat tangannya. Tadi ada kuis hadiah handphone, banyak yang angkat tangan nih. Nungguin tuh. Ada. Nah, silakan. Nama, media, dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Siap. Saya Hana dari Grid ID. Mau tanya ke Kak Baim, kan Keanu sama Kenzo dilibatin nih. Ini keinginannya Kak Kano sama Ade apa papanya yang lebih ngarahin deh? Siapa tahu bisa turun bakat papanya. Makasih. Yes, dari Grid ID, silakan. Ayo, siapa yang mau? Yang mau itu sebenarnya Keanu. Keanu pengen banget katanya main film lagi. Iya. Malu dia. Iya, dari Keanu-nya. Iya. Kalau Ade? Adanya nimbrung. Kalau kakaknya mau, dia mau. Jadi ikut kakaknya, tapi memang itu Keanu dari yang film sebelumnya, terus di film ini jadi pengen lagi gitu yang ngungkapin ke Mas Baim ya? Iya, jadi Papa ceritain ya. Ayo. Oke, jadi gini, ada satu reviewer film Alfian waktu itu. Dia sebutin, oh iya Lembayung, cast-nya tuh bagus-bagus banget semuanya. Cast-nya ada ini, dan Keanu Tiger Wong. Itu diputar jutaan kali sama dia. Mau tidur, mau makan, mau ini sampai ini. Dia suka banget, ternyata dia ada terbang. Wow, yes. Dan itu saya ngerasain di situ, oh ini anak seneng ya ketika jadi pusat ini, cuma masih malu. Akhirnya kita treat lah. Ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa, oh ini bakatnya ada juga di sini nih. Dia seneng yang pastinya. Akhirnya saya ya udah kasih aja.
Yes, karena kesempatan itu akhirnya datang ke Anda ya. Kira ada yang mau disampaikan apa masih malu? Malu om. Kalau gitu jawaban ya Mbak. Selanjutnya silakan boleh katakannya teman-teman yang ingin bertanya. Belakang mungkin ada? Ya. Oh ya, sebelah sini saya pakai ini dulu. Saya mau tanya aja. Nama dulu. Oh, halo, saya Syana dari pejuangantangan.com. Saya mau tanya untuk Mbak Im, sudah sejauh mana proses persiapannya dan boleh tahu nggak syutingnya itu di mana? Apakah juga seperti Lembayung yang ke Jogja gitu, keluar di Jakarta gitu? Itu aja sih, makasih. Silakan Mas Baik. Iya, persiapannya pasti sudah. Kebetulan kita di sini juga masih ada reading bareng-bareng. Kita sudah siap, kita sudah di first look-nya juga, ya. Jadi buat saya, kita sampai syuting aja masih reading kok. Jadi buat saya sekarang kita persiapannya sudah buat pemain ya. Menurut saya sudah melebihi ekspektasi saya. Tinggal turun di lapangan untuk teknis segala semuanya. Dan kalau untuk syutingnya, kita kebetulan syutingnya di Jogja. Di Jogja ya lokasi syutingnya, siap. Apa kan Mbak? Oke, selanjutnya ya silakan Mas, nama dan juga media serta pertanyaannya. Selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Mau tanya ke Mas Baim, untuk film kedua ini kenapa akhirnya memutuskan mengambil horor lagi setelah Lembayung kan sukses juga di dalam dan di luar negeri. Terus yang kedua, eksplorasi horor kamu tuh mau ke arah mana sih di film Sukma? Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Baim. Oke, pertanyaannya singkat tapi benar-benar ini ya, benar-benar jawabannya itu sebenarnya buat saya sulit. Jadi gini, kenapa horor lagi? Buat saya juga nggak tahu tiba-tiba saya bisa menarik horor lagi karena saya sebenarnya sudah cukup. Dalam arti saya susah menerima film horor karena semua penampakan itu kadang-kadang saya bilang lagi saya tidak betul-betul. Akhirnya saya susah untuk beli ke penonton kalau saya pun tidak beli. Akhirnya di sini, waduh, ceritanya itu mengenai cermin dan tidak ada penampakan sama sekali dalam arti apapun itu. Yang susahnya apa? Yaitu dia, semua orang buat film horor. Bagaimana menjadikan ini beda dari mengenai kita bisa bilang kita kan kalau horor itu sangat banget didekatkan dengan jumpscare dan lain-lain ya. Itu suatu hal yang beda untuk bisa deliver itu susah karena semua orang bikin horor. Tapi ya makanya saya perlu orang-orang di teknis yang hebat sekali, ada Alan, ada Ibu, ada juga Astrid, ada ya, semuanya orang hebat di sini termasuk CGI ya. Dan pemain-pemain kasih input saya sangat bagus banget. Jadi balik lagi betul banget untuk menjadikan ini sangat beda, suatu hal yang sulit. Tapi ceritanya di sini sudah sangat Indonesia sekali. Dan saya belum bilang mas semua pemain di sini, tapi saya udah bilang sama kalian ya. Sebelum saya buat, kita ini semua sudah tekan kontrak sama 10 negara. Jadi sudah pasti tayang di 10 negara. Padahal belum dibuat. Karena dia melihat apa yang saya kerjain kemarin dan melihat semua pemain di sini, buat saya itu anugerah buat semua. Itu dia. Yes, eksplorasi horornya tadi boleh mungkin ditambahkan Mas Baim. Kalau eksplorasi horornya itu, saya tuh bukan eksplorasi horor ya, itu teknis banget. Saya tuh lebih ke arah cerita. Gimana saya dapetin cerita horor yang beda dari yang lain? Itu susah banget. Itu semua penulis nggak bisa kali. Dan cuma Ratih doang yang bisa. Paling dia di belakang nih, padahal dia yang benar-benar mencurahkan semuanya di skenario ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Baim jawabannya. Ada lagi terakhir mungkin satu? Oke, siap. Silakan. Oke, selamat sore. Saya Wayan dari lewatlensa.com. Selamat buat Bang Baim ya untuk film Sukmanya. Semoga proses produksinya lancar dan sukses nantinya film Sukmanya ini. Boleh di-spill 10 negara yang sudah taken kontrak dan kemudian apakah ada prospek lagi negara-negara lain yang sudah atau sedang dijajaki, dan apakah juga nanti Bang Baim akan konsentrasi di film yang bergenre horor? Apakah ada alternatif lain selain genre horor? Terima kasih. Mas Baim silakan. Supaya lebih meyakinkan nggak usah 10 negara aja ya.
Distributornya itu yang gede-gede semua. Dia itu ada Mockingbird sama Suraya. Dia itu pasti sudah ada Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja, Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia, dan dua lagi saya lupa. Dua itu bidding. Bidding itu bukannya berarti mereka mau, tapi sudah bidding untuk tinggi-tinggian. Itu dia. Thank you. Yes, apakah tadi kalau dari Tiger Wong Entertainment sendiri akankah fokus ke horor aja atau nanti akan mengeksplorasi cerita-cerita lainnya, Mas Bayu? Abis ini saya ada satu drama dan abis ini ada Sukma kedua. Wow! Baru kemarin ngomong. Kaget, semuanya kaget. Baru kemarin ngomong. Teman-teman kaget, oke siap. Terakhir mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi teman-teman. Baik, cukup ya? Oke, terima kasih lagi untuk teman-teman yang sini. Kamu cukup minta awal ini dengan foto bareng Mas Bayu, closing statement ya untuk press conference kita kali ini, silakan Mas Bayu. Ya, semuanya makasih udah datang dan juga dengan segala hormat buat pemain di sini semua, walaupun saya sering ada sama mereka terus, tapi depan kalian semua saya mau mengucapkan terima kasih udah percaya sama saya. Itu satu kepercayaan itu paling susah dipercaya sama orang ya, dan saya tidak mau istilahnya membuat mereka kecewa. Saya akan bikin film ini bagus banget. Oke. Terima kasih. Itu yang awal dulu. Terima kasih. Mau kemana? Kena lagi. Beriwan, salut. And action.
Itu dia teman-teman, sekian. Berarti dengan diputar tadi berakhir juga press conference kita untuk cast reveal film terbaru dari Tiger Wong Entertainment, yaitu film Sukma. Kita akan lanjutkan dengan stop sesi pertama, karena tetap di dalam ruangan ini ya.